مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا في جواره خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Selawat dan salam juga kita aturkan kepada keluarga, kerabat, sahabat dan seluruh pengikut beliau yang tetap istiqomah hingga akhir zaman, dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau hingga di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah dan hadirin yang berbahagia, untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian acara ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Qori Ustadz Insinyur Haji Ahmad Khairi Lubis, Qori terbaik 2 MTQ Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2003, Qori terbaik nasional pada MTQ tingkat nasional di Palangkaraya tahun 2003, di Provinsi Banten tahun 2008, dan di Batam, Kepulauan Riau tahun 2014. Kepada Ustadz Khairi Lubis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ثم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga pahala selalu tercurah kepada yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas acara terselenggaranya acara pada malam hari ini. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada pengurus Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk dapat memberikan kata sambutan yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Haji Asranuddin Shah AS SEMSI selaku Sekretaris Umum Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan dan kesempatan kita pada malam ini untuk hadir dalam rangka memperingati Isra Mi'raj di Masjid Al-Ma'ruf. Semoga acara ini memberi manfaat kepada kita dan menambah wawasan dan meningkatkan amalan kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, seandainya di dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan dan kehilapan, dan tentunya kami mohon yang maaf sebesar-besarnya. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Asranuddin Shah AS yang telah memberikan kata sambutan mewakili pengurus Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Selanjutnya sambutan yang kedua, sebagai wakil pemerintah Kota Samarinda kami mohon dengan hormat kepada Bapak Haji Muhammad Fahmi Esos selaku Camat Samarinda Ulu untuk memberikan kata sambutan dan juga pesan-pesan dari pemerintah Kota Samarinda. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang terhormat dan yang kita banggakan Al-Mukarram Haji Muhammad Mansur selaku penceramah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Yang terhormat pembina Yayasan Masjid Jami Al-Ma'ruf beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Ma'ruf beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Al-Ma'ruf beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Sidodadi. Yang terhormat Ketua-ketua RT yang berada di lingkungan Masjid Al-Ma'ruf. Yang terhormat ketua-ketua pengurus masjid Langgar yang dapat hadir dalam kesempatan ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu yasinan, ibu-ibu selawatan, kelompok hapsi, bapak, ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan rahmat dan inayahnya jualah di malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah ini, di ruang Masjid Al-Ma'ruf ini dalam suatu rangkaian kegiatan, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah tahun 2002 Masehi.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diketemukan lagi pada bulan Rajab tahun 1443 Hijriah ini, dan kita bisa datang untuk mendengarkan tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Muhammad Mansur. Dan yang kedua, mari kita introspeksi diri kita, sejauh mana kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah salat kita. Apakah kita sudah tepat waktu? Apakah kita sudah berjamaah terus menerus? Apakah juga kita sudah sempurna untuk melaksanakan ibadah-ibadah salat 5 waktu dalam sehari semalam? Yang ketiga, sekarang ini kita menghadapi level 3 untuk COVID-19, dan yang zona merah adalah untuk Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sungai Pinang, dan juga Samarinda Ilir. Maka dari itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu masyarakat kami yang kami banggakan, kami cintai, agar tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Paling tidak wajib memakai masker dan juga vaksin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Fahmi SOS, Camat Samarinda Ulu, untuk sambutannya mewakili pemerintah Kota Samarinda. Sebagai informasi, camat kita ini ahlinya pantun, Bapak Ibu. Setiap pertemuan beliau pasti ada pantunnya terselip. Kalau ada yang membalas silakan, nanti ada waktu khusus disediakan oleh beliau. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, seluruh rangkaian acara pada malam hari ini didukung sepenuhnya oleh Majelis Habsyi Anwar Syafiq Samarinda, LHH Video Shooting dan Fotografi, dan RRI Samarinda Pro 498 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Dan acara ini juga pada malam hari ini dapat diikuti secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 498.4 FM. Juga acara ini didukung juga oleh seluruh jamaah dan warga Kota Samarinda yang telah berpartisipasi menyumbangkan rezekinya dalam bentuk konsumsi. Insya Allah seluruh pendukung acara pada malam hari ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, tiba saatnya kita di acara utama, yaitu hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Mansur AS, atau kita lebih kenal dengan Guru Mansur, pembina Majelis Ta'lim Al-Mabrur Samarinda. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jalla wa ala ma ittakhadha sahibatan wala walada, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumil jaza. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين فقد قال النبي صلى الله على آله وسلم أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة وإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وقال سيدنا أبو العباس المرسي أن الحياة الإنسان بين أربعة إما أن يكون طاعة فعليه بالاستمرار وإما أن يكون معصية فعليه بالاستغفار وإما أن يكون نعمة فعليه بالشكر وإما أن يكون مصيبة فعليه بالصبر. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia Hari Besar Islam peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh takmir dan seluruh yayasan Masjid Jami' Al-Ma'ruf beserta jajarannya. Yang saya hormati yang mewakili pemerintah Kota Samarinda, Bapak Camat Kecamatan Samarinda Ulu, alhamdulillah semakin makmur beliau. Kita doakan semoga sehat walafiat. Saya dengar-dengar enggak lama lagi Pak Ampih jadi camat Sidin. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang saya hormati juga Bapak Lurah Kelurahan Situ Dadi, yang ulun hormati dan ulun ta'zimkan para alim ulama, para tokoh agama, pemuka-pemuka masyarakat, para tamu undangan di berbagai masjid, langgar, musalla, masjid, majlis ta'lim, dan juga para jamaah dari Al-Habsyi dan seluruh yang hadir di Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang tidak saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan. Kita bisa berhadir di masjid dan di majlis yang menjadi kebanggaan kita ini, walaupun di tengah pandemi corona yang katanya agak meningkat, namun tidak mengurangi rasa khidmat dan mahabbah kita untuk selalu melakukan dan meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul, kita berhimpun, kita bersilaturahim dalam satu tujuan untuk mengenang dan mengkaji ulang peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang tidak pernah terjadi terhadap manusia di alam dunia ini, hanya terjadi terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita duduk di majlis yang mulia ini, dan ini malam di mana-mana majlis diselenggarakan dengan barakah majlis ilmu, majlis syifa, majlis daf'ul bala, majlis permohonan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan barakah semuanya Allah angkat yang namanya virus corona, Allah kembalikan ke asalnya, dan mudah-mudahan kota kita, kampung kita dijauhkan dari wabah, penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau seorang pemimpin yang sangat kasih sayang kepada umatnya, yang sangat mencintai umatnya, dan beliau tidak rela walaupun satu dari umatnya yang masuk neraka. Walaupun beliau sangat cinta kepada kita, lalu memberikan sebuah nilai tambah keberkahan terhadap kita. Dengan adanya Isra dan Mi'raj ini, kita mendapatkan sebuah kewajiban yang tidak ada lain adalah
untuk kebahagiaan kita semua dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan sunnah-sunnah sidin, dapat berusaha untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid dimanapun kita berada, karena Nabi menjanjikan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepada aku. Orang yang cinta kepada aku maka akan bersama aku, kata Rasul, di dalam sorga. Mudah-mudahan kita barataan dan seluruh keluarga kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sorganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi dalam sebuah nasihatnya mengatakan, annal hayatal insan baina arba'ah. Sesungguhnya kehidupan manusia itu tidak terlepas dari 4 macam, 4 hal yang kita hadapi. Siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, mau dia orang kaya kah, orang miskin kah, 4 yang kita hadapi. Ini oleh-oleh kita pada peringatan Isra dan Mi'raj kali ini, kita hubungkan dengan ibadah salat nantinya. Kada lawas insyaallah 11:30 selesai. Amun dilihat hidangan di mejaku ini kada beampihan, Bang. Apa banyakan buahnya aja. Banyunya ini amun minum sabaran tak kame-kame, Bang. Masyaallah. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Walaupun di saat kayak begini masih kita bisa berkumpul. Ada di beberapa daerah sudah dilarang berkerumunan ya. Makanya kemarin ketika kita berikan jadwal lah kasih jangan kaina-kaina kalau pina ampih kada kawal lagi ke habis PPKM ini berapa level kerang? Mau benar? Berapa? 10. Oh 4 aja. Mbah lewat 4 apa lagi? Macam-macam level-level pulang Iya itu, bila parak puasa datang corona, bila parak Idul Fitri datang corona, bila kina ampihan Idul Fitri coronanya kadada, bungol benar. Ayo ikut aja aturan ya, kalau karena bila kita ikut aturan insya Allah selamat. Cuman jangan diatur-atur, itu nangnya ngalihnya. Nang bagusnya ikut aturan tapi jangan diatur-atur kita beribadah. Karena beribadah ini ada merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban yang mesti kita laksanakan, punya aturan juga ibadahnya. Ibadah apapun juga memiliki aturan. Salat punya aturan, zakat punya aturan, haji punya aturan, dan semua punya aturan. Nah, ketika kita melaksanakan aturan, insya Allah kita akan selamat. Artinya kita mendapatkan sebuah keberkahan dari ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan jangan sampai level 15 kena. Mudahan ampihan coronanya lah. Nyamannya semalam sudah kakanakan sekolahan, tatap muka, nenek-nenek, mama-mama kada pusing lagi mikirkan online belajar. Inya nang pintar tuh mamanya kan, kakak-anaknya main HP, nang mama nang ianya mencari soal, mencari jawaban. Iya bo, iya bo. Mamanya nang harat main HP, sama juga main Facebook. Mamanya nang harat, abahnya kada. Kembali. Nah jadi hidup manusia ini, ujar Abul Abbas Al-Mursi, 4 hal. Alhamdulillah saya sudah ziarah ke makam beliau di Askandariyah, Mesir ya. Imma ayyakuna ta'atan. Terkadang manusia itu diberikan Allah kelapangan untuk taat dia. Artinya terkadang kita rajin beribadah, terkadang senang kita melakukan kebaikan. Apa ujar Sidin? Fa'alaihi bil istimrar, hendaklah kau istiqamah melakukannya. Jaka bahasa kita imbahnya pinarajin melakukan ibadah, istimrar, rutin.
ke masjid rutin, berzikir rutin, ibadah rutin, nuntut ilmu rutin. Karena dengan istiqamah itulah akan mendapatkan sebuah keberkahan dalam ibadah tersebut. Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling bagus? Ujar Nabi, adwamuha wa in qalla, amalan yang paling bagus rutin, istiqamah walaupun sedikit. Ya, ini yang paling ngalih rutinnya ini Pak. Sholatnya mudah, ibadahnya gampang, tapi yang paling sulit untuk istiqamahnya ini. Makanya jar abasa kumpul, al-ibadatu tariqatul ma'rifah, la tasihul ma'rifah bidunil ibadah. Ujar guru sakumpul, ibadah itu jalan untuk menuju ma'rifat kepada Allah. Salat, berzikir, baca tasbih, sedekah dan sebagainya. Makanya ujar panitia tadi, yang bersedekah insyaallah Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Yang membantu pelaksanaan kegiatan khususnya acara Isra Mi'raj ini, karena Nabi menjanjikan man tasaddaqa fi Rajab, barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab, ba'adahullahu minan nar, Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Seperti burung yang lahir langsung terbang, langsung tua sampai mati. Jauhnya antara jarak orang yang bersedekah di bulan Rajab dengan api neraka. Alhamdulillah. Jadi untung pian nang bersedekah apa aja, makanan, minuman, tenaga dan sebagainya. Jadi agar kita senantiasa ibadah ini benar-benar dilaksanakan, karena jalan menuju makrifat kepada Allah ibadah. Makanya Rasulullah dalam hikmah Isra Mi'raj menerima kewajiban salat. Bagaimana salat kita yang khusyuk, tenang, bagaimana ibadah kita salat ini punya kualitas yang baik. Karena Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, as-salatu ra'sul ibadah, salat itu adalah pemimpinnya ibadah. As-salatu miftahul jannah, salat itu adalah kunci untuk menuju ke surga. Bagaimanapun dia hebatnya, ilmunya, ma'rifatnya, hakikatnya, kalau tidak ada salat maka la tasihul ma'rifah, tidak benar ma'rifatnya. Rasulullah aja sampai bengkak kakinya ibadah. Para sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau sujud itu sejadahnya bisa diperas saking khusyuk dan khawatirnya tentang salat beliau kepada Allah. Menangis sejadahnya ini bisa diperas. Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Utsman bin Affan fi ra'atin wahidah, satu rakaat hatam Quran dalam salat. Jadi sehusuk-husuknya salat kita sekarang tidak bisa mengalahkan orang bahari Pak. Jangankan para sahabat, para ulama aja kita tidak bisa mengalahkan. Sahabat luar biasa. Sayyidina Ali dalam salatnya satu rakaat hatam juga. Bahkan ketika beliau dari rumah menuju mihrab hatam Quran. Saking luar biasa ibadah mereka kepada Allah. Lah sekarang kita apa yang kita andalkan? Salat. Salat kita yang mana yang khusyuk salat kita? Coba kita ingat-ingat mulai akil balik sampai sekarang, salat mana yang khusyuk kita? Sulit mencari yang khusyuk salat kita Pak. Sedekah, sedekah mana yang betul-betul murni, yang halalan, thayyiban, mutayyiban, mana sedekah kita? Ilmu, ilmu yang mana? Tidak ada lain. Perbanyak untuk kita selalu duduk di majelis ilmu. Makanya kita bersyukur di sini pengajian banyak betul. Di mana-mana masjid pengajian banyak betul. Kalau ibadah kita merasa tidak khusyuk, gerakan salat kita merasa tidak sempurna, mesti kita barengi, kita imbangi dengan ibadah yang lain. Salah satu ibadah yang langsung dijamin oleh Rasulullah, man ta'allama baban minal ilmi khairun min alfi ayyusalliya raka'atin. Barang siapa yang menuntut ilmu satu bab saja, dia akan mendapatkan lebih baik daripada sembahyang sunat 1000
1000 rakaat, Masya Allah. Kita sholat belum tentu khusyuk, sholat kita kualitasnya belum tentu baik. Kadang-kadang kita sholat masih terbayang macam-macam. Khusyuknya sholat seseorang, kata Abi Darda, dia tidak tahu kanan kirinya, itu baru khusyuk. Jadi kalau Rasulullah bisa berdialog dengan Allah, kita pun bisa berdialog dengan Allah. Kalau Nabi bisa mengucapkan kalimat at-tahiyyatul ketika berhadapan dengan Allah, kita pun juga bisa mengucapkan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dialog Allah dan Rasulnya ada di dalam salat. Kita pengen berdialog kepada Allah, salat yang benar, yang khusyuk, yang tenang. Tentu fattaqullaha mastata'tum, sesuai kemampuan kita masing-masing. Cuman tadi adalah sholat kita dinang khusyuk. Walaupun Abu Sangkan dengan teorinya bagaimana pelatihan khusyuk. Saya punya buku Abu Sangkan itu. Banyak juga kawan-kawan kita yang ikut pelatihan sholat khusyuk sama Pak Abu Sangkan. Begitu saya tanya khusyuk enggak, masih kepikiran juga yang lain-lain. Hendak mikir kembali bini lah, macam-macam lah. Jadi sulit untuk mendapatkan khusyuk kita, Pak. Walaupun kita berusaha untuk khusyuk. Salah satu cara kita tadi majelis ilmu. Yang kedua, rutinkan terus, istiqamahkan terus, istiqamahkan terus. Karena kata ulama, al-ikhlasu min alamatil istiqamah. Tanda orang itu bisa mencapai derajat ikhlas, rutin dan rutin. Ayu je tahalang kata bujurkah, pokoknya gawi terus, gawi. Itu nang jabah guru, gawi. Insya Allah Allah yang akan memberikan semuanya. Istauda'at man ahbabta ala qalbil mu'minin. Allah yang akan meletakkan kekhusyuan, Allah yang akan meletakkan ma'rifat di dalam hati seorang hamba yang aku sayangi. Tugas kita cuma beribadah, tugas kita sholat, tugas kita berbuat kebaikan. Khusyuk tidak khusyuk, usahakan tetap khusyuk. Kemampuan kita sebegitu, Allah nanti yang akan menyempurnakan. Wa tammim taqsirana, ya Allah. Itulah gunanya ilmu. Amun kada berilmu ndak paham dia. Daripada kada khusyuk, baik kada usah sembahyang tuh bungol. Ya. Sudah kada khusyuk, kada sembahyang, belum parah lagi itu namanya. Sudah kita ini ada kelemahan, cari yang lain, kan begitu? Cari yang lain. Apa di antaranya? Rutin aja. Insya Allah. Allah kan Rahman dan Rahim. Karena sering orang bertanya, Ustadz, katanya orang yang sholatnya tidak khusyuk bukan diberi pahala, malah asra'ul uqubah, kata Hasanul Basri, lebih cepat lagi mendapatkan siksa. Lalu bagaimana Ustadz? Nah, itu kan Hasanul Basri memberikan sebuah arahan kepada kita untuk hati-hati dalam sholat. Tadi kan sesuai dengan panitia bagaimana kualitas ibadah kita sholat, kita perbaiki terus. Jangan kita menyerah. Sesuatu yang agak mengganjal, tanya dengan ustaz. Jangan tanya dengan camat, kada paham sidin. Kalau vaksin takuni sidin, paham benar sidin vaksin. Hendak nang vaksin bubujuran kata takuni, hendak nang vaksinan aja ada gampang aja tuh kamu. Hati-hati. Amun guru aku nih vaksin kayak apa guru? Aku jadi guru vaksin tuh gampang aja sudah. Mbak paraki camat bisa isi vaksin saurak. Mudahan sehat berataan kita ya Allah. Nah jadi ibadah ini penting Pak, rutinkan istiqomah. Jadi hikmah perjalanan Isra Mi'raj itu kan sholat. Nah sekarang kualitas sholat kita kayak apa? Ibadah kita nih ada yang 70, 60. Sembahyang kita itu apabila khusyuk. Imam Syafi'i aja sekali aja seumur hidup khusyuk. Itu Imam Syafi'i, Haji Syafi'i pang wallahu alam bisawab.
Artinya untuk khusyuk itu susah betul. Sulit kita. Malah semakin panjang bacaan imam malah kada khusyuk. Menyarik-nyarik aja di belakang. Neng ini jadi imam lambat bener di sini. Aku cakap tahu kada turun ke Al-Ma'ruf ini nih. Nah, kada khusyuk gitu. Jadi salah satu caranya sudah rutin aja. Itu nang uja abah guru sakumpul at-tuguliwat cangkali. Tugul, rajin, istiqamah, kalawasannya Allah maras. Apa kiasannya Pak? Kiasannya Pak? Akan-akan kai minta duit, udah diberi duit ya kai gini nih, duit terus, tarik kainya. Minta duit kai, sudah ya kai. Tadi sudah nuk kapentol nih, nuk apa pulang? Sudah. Maraki pulang minta duit kai, sudah ya kai. Minta nenek, ini penyarikan kayak ai. Kalau kai kan penyarikan, pintarnya marayo kai. Ketuhukannya, apa ketuhukannya itu? Lama-lama Pak. Nah, minta kai. Nah, kainya pamarasan, paham maras. Kainya penyayangan, sudah. Nah, itu baru manusia, apalagi Allah. Paham maksud ulun? Jadi yang namanya khusyuk sulit Pak, sulit. Untuk sekarang ini sulit. Apalagi nang muntung pin besumpal masker, kada harapan khusyuk. Mikir akan behina aja sih ngalihan. Ada orang mati pacamatai. Dikira tadi karena corona, maskernya 6 lapis. Kada kau behinak sidin. Masya Allah. Nah jadi ayyakuna ta'atan fa'alaihi bil istimrar. Ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita sebuah ketaatan, kita rajin, rutinkan, berjamaahnya rutinkan, bacaan Qur'annya rutinkan, belajar Qur'annya rutinkan, semuanya kita rutinkan. Dengan rutin, Allah maras, Allah sayang. Ujar Allah, aku yang meletakkan rahasianya di dalam hatimu. Makanya sering saya katakan di mana-mana saya ceramah, nang diceramahkan Ustadz Habib itu sama aja. Pian mulai lagi kekanakan akil balik mendengar ceramah Isra Mi'raj, nang itu aja bulak balik ya kalau lah. Tapi nang kita ambil nih sirnya Pak, rahasianya. Contoh, pian mulai kecil mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tuha umur berapa sekarang? 70. Ya. Sampai 70-an nih, samalah kalimatnya. Sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman bedanya sirnya kalimat itu tadi. Rahasianya itu beda. Lagi kecil kayak gini nggak paham dia, tahu baca aja. Tuha belajar. Makanya Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj ini pembelajaran sidin. Apa-apa tanya, ya Jibril, man haula'i? Jibril, siapa mereka? Ya Jibril, apa itu? Ya Jibril, untuk apa? Semua dijawab oleh Jibril dengan izin Allah. Jawaban Jibril merupakan ilmu. Makanya kata Imam Abu Hanifah, kenapa aku ini menjadi ulama besar? Bukan karena pandai membaca, tapi sering bertanya, sering bertakun. Karena bila kita bertakun, jawaban itu jadi ilmu. As-su'al miftahul ulum. Bertanya itu kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ceramah sudah, asal kada paham aku maksud guru tadi lah. Datangi ke rumah guru, guru nang anu tuh apa guru, maksudnya guru masalah ini nah, dijelaskan. Nah, paham sudah, ilmu bagi kita. Bila dapat ilmu, amalkan, terapkan dalam sholat. Insya Allah sholat kita sedikit demi sedikit akan menjadi baik. Bapak Ibu rahimakumullah, imma ayyakuna ma'siyatan, terkadang kita melakukan dosa. Ya nang ujar Pak Camat tadi, introspeksi diri kita. Kenapa negeri kita bertubi-tubi dengan berbagai macam kejadian-kejadian. Ini baru sedikit Pak. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un.
kami timpakan kepada mereka sedikit saja azab kok. Binatangnya kecil, kada kelihatan, nenggenel awak takutan. Nenggenel awak takutan, binatangnya halus saja, kada kelihatan nak pulang. Biar nang bermasker bisa masuk lewat lain sidin. Hati-hati. Artinya tinggal bagaimana kita pasrah kepada Allah. Ikhtiar tetap dilaksanakan, Allah tetap yang menentukan. Manusia perencana, manusia pelaksana, yang penentu Allah. Ini supaya akidah kita kada tergelincir, Pak. Supaya tauhid kita tetap pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Jangan takutan dengan siapapun, tetap takut kepada Allah. Usaha tetap, kebersihan dijaga. Kayak itu kalau kayak camat masuk ke parit sidin kada kau bangkit lagi kegenalan awak. Aku jago bilangnya camatku ini nah mencalonkan wali kota, pasti ku pilih sidin. Masuk ke parit-parit, maka kalau lagi naik paksa diangkat anak buah sidin. Jadi kita nih introspeksi diri. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia banyak berbuat salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Ini kejadian kayak begini mungkin banyaknya dosa manusia. Padahal binatang-binatang, rumput-rumput mereka berdoa kepada Allah, tidak bisa mengimbangi karena kebanyakan dosa manusia. Walanudhiqannahum minal adzabil adna, baru kecil, dunal adzabil akbar, belum azab yang besar nantinya. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah. Introspeksi diri, perbaiki diri, perbanyak istighfar, paling tidak untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kalau semua ini diterapkan di tempat kita, insya Allah wabah bala akan menyingkir, Pak. Amin Allahumma amin ya rabbal. Insya Allah menyingkir. Perbanyak doa di rumah, Yasin dibaca, di rumah burdah dibaca, di rumah apa macam kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi yang paling banyak di rumah apa? Banyaknya anak yang menjawab orang tuanya. Kalau dosa-dosa yang lain mungkin riba, paling rumah-rumah tertentu. Kalau maksiat-maksiat yang lain, zina apa macam, paling di rumah-rumah tertentu. Tapi berapa banyak maksiat, anak yang durhaka kepada orang tua, hampir di setiap rumah ada itu. Anak wani menjawab abah mamanya, anak berani memberikan apa macam yang kadang-kadang menyakitkan hati orang tuanya. Itu hampir di setiap rumah umat Islam ada. Kalau zina, riba, maksiat judi, paling rumah-rumah tertentu. Ini yang menjadikan banyak betul demikian, sehingga Allah murka, Allah kirimkan. Itu baru yang bisa kita baca, belum yang lain-lain. Ada anak yang memenjarakan orang tua, ada anak yang membunuh orang tua, ada anak yang menjadikan sakit orang tua, ada berapa banyak anak yang kadang-kadang orang tua cuman diam, tidak bisa ngomong. Itu banyak betul di rumah-rumah. Nauzubillahimin. Inilah dosa yang paling besar. Padahal ulama berkata, kalau kita berdoa setiap waktu 3 kali aja, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 3 kali Pak Ai. Tiap sembahyang sehari 15 kali masih dikatakan durhaka itu oleh ulama lah. Paham maksudnya? Seorang anak berdoa tiap sholat 3 kali aja, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sendirian 3 kali aja, kali 5, 15 kali. Itu kata ulama masih durhaka, tidak sebanding dengan doa abah mama kita dengan kita. Doa abah mama kita dengan kita tidak pernah berhitung-hitung.
Adalah kira-kira kuitan tuh berhitung doa? Ada, siang, malam, pagi, sore, hendak guring, bangun guring, ingat anak didoakan terus. Kita kadang-kadang 3 kali aja imbas sembahyang atau sembahyang habis berdoa sholat 3 kali aja. Abah mama kita udah pernah hitung-hitung Pak. Dalam parut doakan, waktu lahir didoakan terus, sampai guring aja kadang-kadang. Masya Allah, ya Allah kagak nangan anakku di anu nah, mudahan ya Allah di hati itu lah. Nang dimaksudkan 15 kali termasuk masih durhaka karena kada seimbang doa kuitan lawan kita. Makanya Habib Ali Sahibul Maulud mengatakan, ketika kita di terakhir sujud terakhir begini, duduk tahiyat akhir habis salam apa macam, jangan berubah kaki. Berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Rabbighfirli warhamni wali walidayya waj'alhuma aljannata mathwahuma wa ma'wahuma 3 kali juga. Maka Allah catat dia sebagai anak yang bakti kepada Allah, kepada orang tuanya, dan Allah murahkan rezekinya. Jadi 6 kali kita berdoa, posisi batis jangan berubah, khusus akan orang tua. Kita kadang-kadang salah satu juga di antara kenapa kita tidak husu dan sebagainya, masih terhubung kepada orang tua kita. Maksud terhubung itu masih ada mengganjal apa-apa masih dengan kuitan kita. Itu juga di antara ibadah kita yang tidak husu Pak. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa abah mama kita. Allah luaskan kubur sidin, Allah jadikan kubur sidin raudhatun min riyadil jannah, amin ya rabbal. Nah, jadi kalau berbuat maksiat fa'alaihi bil istighfar. Ini masih bulan Rajab nih, bulan istighfar. Makanya bila beisukan angkat tangan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ingati sambil mengangkat tangan. Bisa pian usulkan dengan imam yang salat isyraq. Ulun bila setiap memimpin isyraq sama-sama khusus Rajab sama-sama kita mengangkat tangan. Si imamnya amanati anu kini Pak Imam lah, amun kawa kini kita sama-sama membaca Rabbighfirli. Di Hadramaut sama-sama. Bagus. Ceramah sidin tuntung isyraq biasanya. Kalau di lain-lain nggak tahu saya di sini kena lama ngisi sini kena terlalu padat jadwal ustad. Isyraq habis itu langsung Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli 70 kali selesai. Kena asar pulang gitu lagi. Mumpung ini bulan barokah, bulan Rajab ini rahmatullah, jim judullah, ba birullah. Rajab aja namanya aja, tulisannya aja hebat. Rahmatullah, orang yang beribadah di bulan ini dapat rahmat Allah. Lalu jim judullah, Allah pemurah betul. Saking pemurahnya Allah tawarkan Pak, di bulan Rajab ini Allah tawarkan, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, ujar Allah. Di sepertiga akhir malam tiap malam, khusus Rajab lebih-lebih. Siapa yang hendak minta, minta apa aja aku beri. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Siapa yang minta ampun malam ini sepertiga nanti, ampuni. Kurang apa lagi Allah kepada kita? Seorang aja nang guring nyamannya, Allah berikan tawaran. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, hal min mustarziqin fa'arzuqah. Siapa yang mau minta rezeki, ku beri dia. Kita yang kadang-kadang gak bisa memanfaatkan ini. Jadi semua imbas itu bukan karena apa-apa, karena kita kelalaian kita, karena kita merasa sudah banyak beramal. Makanya nanti di akhir-akhir ini kata Imam Ghazali, banyak manusia itu izlal. Arti izlal merasa banyak berbuat amal dia, padahal amal yang dilakukan tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Kekurangan-kekurangan kita Allah sempurnakan dengan sifat rahim, rahman dan rahimnya. Ingat nasihat Abul Abbas Al-Mursi, apabila kita melakukan dosa fa'alaihi bil istighfar. Dalilnya innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus kejelekan kita. Kalau sudah hati itu bersih Pak, insya Allah apa aja enak.
Makanya kata Habib Husain bin Abu Bakar Gresik, salah seorang waliullah, apa aja sidin, ibadah tuh sederhana aja, yang penting kebersihan hati, itu yang sangat sulit. Ada orang baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim, sekali aja langsung bermimpi Rasulullah, sekali aja. Kenapa? Hatinya bersih. Ada orang baca berapa juta nggak mimpi. Kenapa? Hatinya kotor. Jadi kualitas itu bukan apa-apa, kebersihan hati kita. Kalau hati bersih, biar 3 kali baca zikir luar biasa. Kalau hati kotor 1.000.000, 1.000, nggak ada apa-apanya, nggak ada barakahnya. Nah, jadi hati ini. Bagaimana cara membersihkan hati? Datanglah kepada bengkel hati. Di mana bengkel hati? Majelis ilmu. Ada pengajian pagi, subuh, sini tiap subuh kan? Masya Allah. Maghrib ada. Udah, kita nang para-parak di sini datangi majelis, duduk aja kok. Umur barokah, ilmu dapat, waktu kita subhanallah, apalagi maghrib isya i'tikaf, subuh juga Masya Allah. Kita apalagi Pak, apalagi sudah laskar tak berguna, apalagi tinggal menunggu giliran aja lagi. Giliran apa? Giliran untuk mendapatkan predikat apa? Almarhum. Takutan mati ya. Semua pasti mati, tidak ada yang nggak mati, semua pasti. Pertanyaannya apa persiapan kita untuk menghadapi kematian? Bukan matinya yang kita takut, persiapan kita apa? Banyaklah amal kita sudah. Kayak apa sembahyang kita? Kayak apa ibadah kita? Kayak apa amal kita? Bagaimana akhlak kita? Itu yang kita takutkan Pak. Makanya kita perbaiki. Baru jam 8 ya. Bu. Oh iya, aku nih biar kayak ini guru tahulah. Bu. Ya, alhamdulillah. Sesuai program jam 10:15 selesai. Baru jam 10:05. Ini kan PPKM level 3 ya. Ya Allah. Jadi makanya pas ulun ceramah kemarin di Samboja, kata Pak Polisi dan TNI, bahaya betul Pak Ustadz kalau di tengah-tengah nanti. Maksudnya tanggal-tanggal 15 Rajab, 17, 20, bahaya tuh. Kalau sudah PPKM bisa kerumunan bisa diberhentikan. Untuk daerah-daerah sana. Ya mudah-mudahan lah Samarinda enggak lah. Karena kemarin saya tanya Pak Wali, ya insya Allah guru yang penting mudah-mudahan tetap aman ya. Cuman juga tidak menutup kemungkinan kalau semakin meningkat, nah juga pasti ikut aturan kita. Kada kawal juga pian. Ya kalau almarhumnya aja berapa, hampir 2 tahun nang kada apa? Kada iya, banyak nang sakit rematik buahnya sini. Ya bedok terus doa, kita ikhtiar. Rata-rata sekarang penyakitnya batuk, tenggorokan. Saya punya teman Profesor Dr. Kiai Haji Mudafir Abdullah, kawan sekelas, kawan sakamar Pak. Beliau rektor UIN Surakarta. Jadi ada nulis di grup itu. Begitu tanggal kemarin hari apa? Hari Kamis, hari Selasa kemarin positif, beliau langsung diisoma di rumah sakit Surakarta. Apa? Ternyata semua angan-angan, semua cita-cita, semua keinginan yang pernah kubaca, beliau profesor kan pintar, yang apa saja tidak ada apa-apanya, semua yang terpikirkan tulang belulang sakit, tenggorokan menelan ludah sakit, dan badan meriang, itulah COVID, mama corona ngarannya. Kayak apa kakinya julak corona gitu lah. Jadi gagasan tidak ada apa-apanya kata beliau. Semua sirna, redup, kehidupan redup. Bukan hanya terpisah dengan keluarga, redupnya karena penyakit yang mendera diri. Baru sadar manusia la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga,
imma ayyakuna ni'matan fa'alaihi bisyukri. Terkadang manusia dapat nikmat, maka seyogianya lah dia untuk pandai bersyukur kepada Allah. Nikmat apa? Ya berbagai macam nikmat yang kita rasakan. Nikmat sehat, apalagi pian para rumah sakit nih, nah banyak bersyukur. Alhamdulillah kawa ke masjid, alhamdulillah bisa ikut pengajian. Banyaknya orang di sini hendak banar tulak ke masjid sidin, ngeletak aja. Makanya sehat itu utama. As-sehatu afdalu minal mal. Sehat itu lebih utama daripada biar jabatan tinggi, harta banyak, apa-apa luar biasa, tapi kalau sakit bagaimana? Bukan kita menghina orang sakit, tapi ketika kita diberikan sehat, gunakan tadi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka dari itu nasihat Abul Abbas Al-Mursi, imma ayyakuna ni'matan fa'alaihi bisyukri. Salah satu nikmat syukur kita terhadap kesehatan nih, makmurkan masjid kita yang tercinta ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah, sholat berjamaah, pengajian, baca Quran dan lain sebagainya. Itu tanda syukur kita. Ulama mengatakan rukun syukur itu ada 4. Ketika seseorang dapat nikmat, langsung spontan lidahnya mengatakan alhamdulillah. Karena man addaha alhamdulillah, barang siapa yang mengata alhamdulillah faqad addaha syukra, maka sungguh dia menunaikan kewajiban syukurnya. Siapa yang mengata alhamdulillah, di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, alhamdulillah itu berapa huruf? Berapa Pak Camat? Ayo. Alif, lam, ha, mim, dal, alhamdulillah. Lam, ha, lillah. Ujar Said Bakri Ad-Dimyati dalam kitab Kifayatul Atqiyah, barang siapa yang membaca alhamdulillah, terbuka pintu sorga 8-nya, pintu rahmat 8 terbuka. Makanya sering-sering kita mengatakan alhamdulillah. Gimana kabarnya pian? Alhamdulillah. Kayak apa proyek ada cair, susah lari ke Covid berataan dananya. Masya Allah. Bertemuan tadi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah itu aja. Karena bila mengucap alhamdulillah, pintu rahmat 8 terbuka, pintu surga terbuka, dan kita termasuk orang yang menunaikan hak syukur kita kepada Allah. Makanya sering-sering mengata alhamdulillah. Ibu-ibu nyaring-nyaring alhamdulillah. Nah, rancak-rancak mengucapkan kalimat itu, Pak. Pertemuan di mana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya punya guru di Kediri, Mbah Hamim Jazuli. Sering dipanggil Gusmi. Beliau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sering betul kalimat itu terlontar di alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak gampang pintu rahmat 8 terbuka. Pintu surga terbuka 8. Sering-sering mengatakan alhamdulillah. Bagaimana Pak Lurah? Alhamdulillah. Proyek alhamdulillah. Masya Allah, mudahan sehat berataan kita. Imma ayyakuna musibah. Kadang kita kena musibah, itulah namanya hidup. Tidak selalu kita dapat nikmat, terkadang kita dapat ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu kira orang yang semakin dekat kepada Allah, yang pengen mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak ujian dan cobaannya. Kita berusaha macam-macam Pak ujiannya Pak. Apa dikira usaha habis, besok habis? Nah, macam-macam ujiannya. Itulah namanya ujian hidup. Apa kita di rumah tangga kita enggak lepas dari ujian? Macam-macam. Betul apa betul? Di rumah kita ini macam-macam. Bujur nang betuhaan dirancak juga kalahi. Ngapa-ngapa kan nang dikalahi. Hah? Sudah nang berdua aja kai awan nenek. Ngapa-ngapa kan kadang nenek cerewet kai nang penyarikan. Tapi dinikmati aja. Dinikmati aja. Kada lawas sanja
sanja sore ayo nek guringan lagi. Ampih nih bemamai sudah cukup siang aja, malam nenek gunakan untuk guringan. Besok kan bemamai pulang nenek nang apa-apa kata lambat ke pasar kang apa, itulah hidup. Nggak ada hidup tuh yang masya Allah, itulah ujian-ujian butir-butir kehidupan. Tapi sabar ndak. Karena imma yakuni musibatan fa'alaihi bisabar. Apabila kita dapat ujian, kuncinya cuma satu, sabar. Jadi saya dalam memberikan nasihat perkawinan, untuk bahagia apa aja dalam rumah tangga, satu aja kuncinya, ya sabar. Makanya ngarannya honeymoon itu kan sebulan aja. Iyalah Pak Camat, ngaran bulan madu itu sebulan aja. Bulan kedua, wah cerewet benar sudah. Apalagi betianan, ungah benar toh. Macam-macam tuh kelakuan. Nah, ngarannya gin bulan madu sebulan aja yang manis, yang enggak macam-macam sudah. Itulah namanya ujian hidup. 4 ini mudah-mudahan dapat kita sebagai perpegangan dalam kehidupan kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mungkin ada di antara warga kita para donatur Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah, diangkat Allah penyakitnya. Atau orang-orang yang berada sekarang di rumah sakit, apapun penyakit beliau, mudah-mudahan dengan barakah ini malam, barakah majlis ini, Allah angkat penyakit-penyakit sidin dan lakas keluar dari rumah sakit dan sehat walafiat, syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Dan mudah-mudahan kota kita tercinta Samarinda, Kalimantan Timur dan Indonesia dijauhkan dari mara bahaya wabah penyakit, diangkat Allah, dijauhkan Allah, dan diangkat Allah yang namanya Covid dan dikembalikan kepada asalnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rusda, Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.